Hai minasang, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Bertemu lagi di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, nah kali ini kita akan membahas tentang bab terakhir nih di buku Akari versi 2, yaitu bab 50. Nah saya mau pastiin dulu nih, sebelum kita menutup pembelajaran dari buku Akari versi 2, saya harap teman-teman selalu menghafalkan kotoba ya, zenbu kotobanya ya. Untuk kotoba semuanya yang ada dari bab 1 sampai bab 50 ini, dan juga saya harap teman-teman jangan sampai lupa ya tentang bunpo yang ada di bab sebelumnya ya. Dan jangan lupa juga nih, pastikan teman-teman sudah melakukan atau mengerjakan latihan soal ya yang ada di bab sebelumnya untuk mengecek kemampuan bahasa Jepang kalian teman-teman. Oke teman-teman, nah di bab ke-50 ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kesopanan ya, tingkat kesopanan di dalam bahasa Jepang. Kalau di bab sebelumnya kita sudah menggunakan perubahan kata kerja sonkeigo ya, yang mana di situ ada 3 tingkatan ya teman-teman. Teman-teman pasti masih ingat ya. Nah, kalau untuk kali ini kita juga akan belajar tentang kesopanan yang mana namanya adalah kenjogo, teman-teman. Oke, kalau untuk perubahan kata kerja bentuk kenjogo, di sini kita akan memberikan rasa hormat kepada lawan bicara ya, atau kepada orang lain dengan cara kita merendahkan diri kita sendiri, teman-teman ya. Kalau untuk yang kemarin di bab sebelumnya di perubahan sonkeigo itu kan kita meninggikan lawan bicara, tapi bedanya kalau untuk kali ini kita akan merendahkan diri kita sendiri ya kepada lawan bicara atau kepada orang lain teman-teman. Nah di dalam perubahan bentuk kenjogo itu hanya ada 2 teman-teman. Saya harap teman-teman simak baik-baik ya videonya. Langsung saja kita mulai untuk ke bunpo yang pertama. Nah jadi teman-teman di sini ada untuk perubahan kata kerja ya ke dalam bentuk kenjogo ya, kenjogo yang pertama. Nah seperti biasa kalau untuk tingkat kesopanan ya dari ke-1 ke 2, berarti untuk yang lebih sopan itu adalah tingkatan yang lebih atasnya ya teman-teman, yaitu untuk tingkatan yang kedua. Kita akan bahas dulu untuk kenjogo tingkatan pertama ya, yang mana untuk pola kalimat merendah diri ya, atau merendahkan diri sendiri, seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita gunakan awalan o, maka kita gunakan untuk kata kerja 1 dan juga kata kerja yang kedua. Nah, teman-teman masih ingat ya, ini ada o, kata kerja 1 dan kedua kita sudah bahas di pelajaran sebelumnya. Namun untuk secara pengertiannya berbeda ya, teman-teman. Kalau untuk yang ini kita gunakan ya, masnya sama, kita coret, namun kita ganti menjadi simas teman-teman ya. Di sini kita artinya itu adalah untuk merendah diri, seperti itu teman-teman. Sedangkan kalau kita dengan awalan go ya, kita gunakan awalan go, maka untuk kata kerjanya di sini khusus untuk kata kerja ketiga gitu ya teman-teman. Dan untuk masnya coret saja, kita ganti dengan simas gitu teman-teman. Nah, contohnya di sini ada untuk contoh yang pertama, yaitu ada watashi ga ocha o otate shimasu. Watashi ga ocha o otate shimasu. Nah, teman-teman jangan bingung ya, di sini ada watashi ga ya, berarti saya itu untuk merendahkan diri saya sendiri gitu ya, saya. Nah, ini ada partikel o di dalam ocha di sini ya, ocha o. Nah, kalau untuk yang ini adalah partikel, kalau o yang ini gabungan dari kata kerjanya di sini ya, teman-teman. Jadi ada ocha kemudian otate shimasu. Ini dari kata tatemas ya, teman-teman, yaitu bisa kita gunakan ketika berhubungan dengan teh, berarti menyeduh teh kayak gitu ya, atau membuat teh gitu juga bisa. Maka artinya adalah saya yang akan membuat teh gitu ya teman-teman. Yang mana di sini misal kondisinya teman-teman ada tamu di rumah, kemudian teman-teman bilang nih, saya yang membuatkan teh saja gitu. Jadi merendahkan diri sendiri, seperti itu teman-teman. Nah, contoh yang lain di sini ada contoh yang kedua, yaitu omoso desu ne, omachi shimashou ka. Nah, berarti di sini kita tahu bahwa kondisinya ada orang lain nih lagi bawa barangnya tuh ada banyak. Terus kita bilang, wah kayaknya berat ini gitu ya. Jadi sepertinya berat ya gitu. Terus bagaimana kalau
saya bawakan gitu ya. Jadi kita merendahkan diri gitu ya. Gimana kalau saya bawakan? Kita menawarkan diri untuk membantu orang lain gitu ya. Kita bisa gunakan bentuk kenjogo ini ya teman-teman. Dari kata di sini adalah mochimasu ya teman-teman, membawa. Karena ini kelompok 1, maka kita tambahkan o, kemudian ditambah dengan shimas. Nah, karena ini tadi dia menawarkan ya, bagaimana kalau maka menjadi shimasho ya, shimasho ka gitu teman-teman. Ada lagi untuk contoh yang ketiga, yaitu ada watashi ni tetsudatte kudasate go kangsha shimasu gitu ya. Jadi artinya itu saya ya mengucapkan terima kasih ya. Di sini berarti merendahkan diri untuk bilang terima kasih gitu ya, karena ya telah membantu saya gitu ya. Jadi untuk di sini, untuk bentuk kesopanannya ada di sini ya teman-teman, yaitu mengucapkan terima kasih ya, untuk merendahkan diri dengan awalan go, kemudian diikuti dengan shimas di akhir. Seperti itu teman-teman. Oke, di sini ada untuk contoh yang terakhir, yaitu ada Tokyo Tawae go anai shimasu gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada tambahan go untuk kata kerja yang kelompok ketiga ya teman-teman, dari kata anai shimasu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau anai shimasu itu kan bisa kita artikan memandu ya. Berarti di sini kita itu kayak menawarkan diri gitu ya, kayak mari saya antarkan gitu ya ke Tokyo Tower, misal kayak gitu teman-teman. Jadi di sini kita merendahkan diri kepada si lawan bicara. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut untuk di pola yang kedua ya teman-teman, yaitu bentuk kenjogo ya untuk kelompok kedua, yang mana penggunaannya ini itu lebih sopan teman-teman daripada untuk yang golongan pertama tadi ya. Nah, caranya bagaimana? Di sini ada beberapa kata kerja yang spesial ya. Kita lihat di sini ada beberapa perubahannya. Misal kalau kita mau menggunakan kata ikimasu, kimas ya, maka kita akan ubah menjadi mairimasu gitu ya teman-teman, diubah menjadi mairimasu. Sedangkan kalau untuk imas ya, untuk imas di sini itu menjadi orimasu. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau untuk kata kerja ya, tabemas, nomimas, dan juga moraimas, maka ketika kita ubah menjadi kenjogo berubah menjadi itadakimasu. Jadi itadakimasu di sini ketika kita gunakan, maka pengertiannya bisa masuk ke dalam tabemas, nomimas, ataupun moraimas. Gitu ya teman-teman. Ada juga nih untuk imas ya. Imas di sini ya, ketika kita ubah menjadi kenjogo maka menjadi moshimasu. Gitu ya teman-teman. Kemudian ada juga nih untuk shimas ya, maka berubah menjadi itashimasu. Nah, ini adalah perubahan dari shirimas ya teman-teman, berubah menjadi shiteimasu ya, yaitu artinya tahu ataupun mengetahui. Ketika kita ubah menjadi kenjogo maka menjadi zonjite arimasu gitu ya teman-teman. Ada juga di sini untuk shirimasen ya, berarti ini kelawanannya tadi ya, artinya tidak tahu gitu ya, maka menjadi zonjimasen gitu teman-teman. Nah, kemudian ada lagi untuk mimas ya. Untuk mimas di sini kita akan ubah menjadi haiken shimasu. Seperti itu teman-teman. Kalau untuk kikimas dan juga ada uchiye ikimas, maka kita akan ubah menjadi ukagaimasu. Gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir untuk aimas ya, di sini aimas akan berubah menjadi ome ni kakarimasu. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk perubahannya ini teman-teman bisa untuk dipahami lagi atau dihafal mati ya. Jadi untuk perubahannya akan seperti ini, setiap kata kerja akan berbeda gitu teman-teman. Nah, di sini ada untuk contoh yang pertama, yaitu sacho. Ashita daruma restoran de ishoni itadakemasen ka? Gitu ya. Jadi di sini kita bilang kepada lawan bicara atau orang lain di sini adalah direktur ya, dengan merendahkan diri kita sendiri ya. Ketika kita bilang ke direktur, kemudian besok ya, besok bagaimana kalau, atau maukah gitu ya, maukah makan ya. Di sini karena pakai kata itadakemasen ka, dari kata itadakimasu ya, bisa diartikan tabemas makan, nomimas, atau moraimas. Tapi di sini lebih masuknya makan ya, karena bersama-sama di daruma restoran ya, atau
restoran Daruma gitu ya teman-teman. Di sini ada contoh yang kedua yaitu konbang shichiji ni otakue ukagaimasu. Nah, berarti kita lihat di sini nanti malam ya atau malam ini gitu ya. Kemudian akan datang ke rumah Anda pada jam 7 gitu ya teman-teman. Di sini ada otaku, ini lebih sopan daripada anatano iye, misal kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini penggunaannya lebih sopan. Ukagaimasu ini dari kata apa? Nah, teman-teman bisa lihat di tabel di sini ya. Ukagaimasu itu kita bisa bilang uchiye ikimasu ya teman-teman. Jadi untuk pergi ke rumah kayak gitu. Tapi karena di sini menggunakan otaku berarti ke rumah Anda gitu teman-teman. Nah, untuk contoh yang selanjutnya di sini ada hajimemashite Pauro to moshimasu gitu ya. Jadi di sini untuk bentuk perkenalan ya, salam kenal ya, perkenalkan seperti itu. Menggunakan bentuk kenjogo ya, menggunakan moshimasu. Ini adalah bentuk sopan dari imas ya teman-teman, berubah menjadi moshimasu. Nah, berarti pengertiannya perkenalkan gitu ya, nama saya Pauro atau Paulo gitu ya teman-teman. Jadi to imas gitu ya. Jadi untuk disebut Pauro gitu bisa teman-teman. Kemudian contoh yang terakhir ada Akari Nihongo Gakko ni Sutomete Orimasu ya. Di sini ada perubahan ya menjadi orimas. Nah, teman-teman bisa lihat dari tabel di atas ini untuk orimas itu dari kata imas gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kata kerjanya di sini adalah sutomemas ya. Kita ubah menjadi bentuk tk ya, menjadi sutomete. Sebenarnya biasanya menjadi sutomete imas. Nah, imasnya kita ubah menjadi orimas. Ini boleh teman-teman ketika kita ingin merendah diri ya. Artinya itu bekerja di sekolah bahasa Jepang Akari. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, tidak terasa nih untuk bab 50 itu kita sudah membahas bentuk kesopanan kenjogo, yaitu ada 2 tingkatan ya. Di bawah sini ada untuk latihan soal. Saya harap teman-teman bisa dikerjakan di buku Akari kalian masing-masing. Terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti kelas online dari Akari ya, dan juga sudah menonton videonya sampai akhir ya. Jangan lupa juga untuk selalu review ataupun fukushu ya teman-teman, dari pembelajaran dari bab 1 sampai bab 50 ini. Ja korekara nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Hai minasan, mata mite ne.